Maka jika kita ingin menyongsong Indonesia Emas, mencapai Indonesia Emas 2045 dengan target Indonesia akan masuk dalam 10 besar, bahkan 5 besar tingkat perekonomian dunia, maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan generasi anak bangsa yang berkualitas, ASN yang berkualitas, ASN yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Warren Buffett, energy to work, etos kerja yang tinggi, tidak hanya complaining. Maka saya percaya bahwa jika webinar series ini terus dilakukan meningkatkan kompetensi, mudah-mudahan kita akan dapat menyongsong Indonesia Emas dengan target-target yang telah ditetapkan. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan beragam, budayanya yang luar biasa berdiri di ambang perubahan besar. Tantangan untuk mencapai cita-cita besar sebagaimana Indonesia Emas 2045 menggema di setiap sudut negeri ini. Namun di tengah semua ambisi kita, satu hal yang menjadi pondasi utama adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti disampaikan oleh Jim Collins, great vision without great people is irrelevant. Jadi visi yang sangat hebat sekalipun tanpa didukung manusia yang hebat is nothing, tidak ada artinya. Ya, visi harus didukung oleh orang-orang yang bersumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya manusia berkualitas bukanlah sekedar impian, melainkan pondasi yang kokoh yang akan membawa bangsa ini melewati segala rintangan dan mengukir prestasi gemilang di masa depan. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tahun 2024, 2029 dan 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan apakah Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Apakah kita masih terjebak dalam middle income trap yang sangat sulit kita lampaui itu. Banyak belajar dari beberapa negara Amerika Latin. Middle income trap. Maka untuk itu, suka tidak suka, kalau kita mau mewujudkan bangsa yang besar ini, bangsa yang punya potensi besar ini, maka perkuatan terhadap sumber daya manusia is a must. Ada 3 komponen yang menjadi bagian sumber daya manusia unggul. 1. Pengusahaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman. 2. Mentalitas dan karakter. Ini yang juga termasuk dalamnya etos kerja. Ditegaskan bahwa karakter kebangsaan yang kuat, karakter yang Pancasilais, moderat, toleran, dan tahu diri, dan tahu mengenai Bhinneka Tunggal Ika juga adalah suatu keharusan. Bangsa sebesar Indonesia dengan keberagaman yang sangat hebat itu, dari budaya, suku bangsa, agama, bahkan bentuk fisik, ya, memerlukan kemampuan menyatukan perspektif bersama, saling asas, saling asuh, toleransi. Maka filosofi kita, semboyan dan moto bangsa Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi fundament. Pancasila sebagai filosofi sekronstlaknya bangsa ini mengayomi kebinekaan, mengayomi bangsa yang plural ini menjadi juga sangat penting. Bapak Ibu sekalian, juga kesehatan jasmani. Tanpa kesehatan yang baik, tentu tanpa kondisi yang baik, kondisi fisik yang baik, tentu kita sulit mendeliver pekerjaan dengan baik pula. Bapak Ibu sekalian, SDM berkualitas bukan hanya tentang memiliki kecerdasan akademis yang tinggi, tetapi juga tentang integriti, semangat berjuang dan kepedulian terhadap sesama. Maka berbagai upaya yang perlu diperhatikan dan diupayakan antara lain: 1. SDM berkualitas berarti memiliki pendidikan yang berkualitas pula. Pendidikan yang tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga memupuk keterampilan teknis,
praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan lingkungan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat kadang-kadang kita gagap. Dari segi yang sederhana saja, teknologi gadget saja yang begitu cepat, belum kita selesai menguasai iPhone 15 sudah meningkat, yang lain belum lagi aplikasi-aplikasi, dan sekarang tantangan dengan artificial intelligence. Tentunya kita harus menyiapkan dalam konteks Kementerian Hukum dan HAM ASN-ASN kita yang betul-betul berkualitas, kompeten, cerdas, punya skill yang dapat memimpin Kementerian Hukum dan HAM, bekerja untuk Kementerian Hukum dan HAM, seluruh ASN-nya menjadi satu kekuatan yang bisa mendorong, berkontribusi bagi pembangunan bangsa. 2. Sumber daya berkualitas membutuhkan pemerataan akses terhadap pendidikan. Tidak boleh ada satupun anak bangsa yang terpinggirkan. Ini hak konstitusional daripada anak-anak bangsa. Karena keterbatasan ekonomi atau geografis, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Ini dijamin oleh konstitusi kita. 3. Sumber daya berkualitas adalah sumber daya yang memiliki karakter yang kuat. Mereka yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, tanggung jawab sosial yang besar, dan semangat untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kemajuan kemanusiaan secara luas. 4. Sumber daya manusia berkualitas harus mampu berkolaborasi dan bekerja dalam tim. Tidak ada yang mampu berjalan solo. Diperlukan teamwork yang kuat. Seorang pemimpin harus mampu membangun sinergitas, membangun kolaborasi, ya, untuk memajukan gerbong besar itu. Di dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini, kemampuan untuk bekerja sama dan membangun sinergi antar individu dan antar kelompok adalah kunci mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Serta 5, sumber daya berkualitas adalah mereka yang tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki visi yang besar untuk kemajuan bersama. Mereka memiliki semangat untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, serta siap untuk menghadapi tantangan global dengan keberanian dan ketegasan. Bapak Ibu sekalian, sumber daya manusia dari dulu telah menjadi faktor paling dominan dan vital dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Sebab tidak ada negara yang maju tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, apalagi dalam menghadapi era baru dunia. Perubahan sosial terjadi di berbagai sektor begitu cepat seolah tidak terduga. Pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika Serikat Warren Bennis dan Bert Nanus menyatakan dunia yang kita hidup sekarang adalah dunia VUCA, yaitu volatility, ketidakstabilan, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kompleksitas, dan ambiguity, ketidakjelasan. Artinya di mana perubahan sangat cepat dan tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu pengaruh terbesar dari perubahan ini. Kecepatan teknologi dan informasi bukan sekedar mempengaruhi gaya hidup, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kita akan mendidik anak-anak, termasuk membangun sumber daya manusia organisasi dalam menghadapi dunia yang lebih maju, lebih cepat, informasi yang semakin sulit disaring, dan persaingan semakin terbuka. Sebagai bagian dari dunia yang semakin kompleks dan dinamis, tidak bisa kita menghindari tantangan dari lingkungan yang serba tidak pasti, tidak stabil, dan kompleks serta ambigu tersebut. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Hukum dan HAM dengan perannya yang penting dalam menjaga kedaulatan hukum dan hak asasi manusia dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam ketangguhan menghadapi segala tantangan yang muncul.